Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita masuk pada bab yang kedua pada kitab Fathul Bari, pembahasan Kitabul Iman. Halaman 47. Hadis Nabi dari Umar radhiyallahu an. Jadi lengkapnya akhbarona Khandola ibnu Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah SAW telah memberikan berita ya Khandola bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi telah menyampaikan sabdanya, ya. Nabi bersabda, Buniyal Islam ala khomsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatin an la ilaha illallah, yaitu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yaitu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Ini rukun Islam ini nanti. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Wa iqamis sholah, dan mendirikan sholat. Wa iqamis sholah, dan mendirikan sholat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Dan menunaikan zakat. Wal hajj, dan haji. Wal shaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Sekali lagi ya, jadi Islam dibangun di atas berapa hal? 5. Pertama, syahadat, sholat, zakat, puasa,
Haji. Kalau dalam hadis ini puasanya lebih dulu daripada hajinya lebih dulu daripada haji. Kalau dalam hadis ini, ya bunyinya, Bunyal Islam ala khamsin, syahadatin anna ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumu Ramadan. Ya, baik. Yang namanya membangun sesuatu itu bahan bakunya harus lengkap. Kalau kamu ingin bangun rumah, apa yang harus kamu siapkan? Pertama, pasir, terus ya, air, terus semen, terus bata atau batu bata, batu bata, terus nggak ada batu, nggak pakai batu kali. Justru itu biasanya yang dibeli pertama kali oleh orang mau bagi rumah itu batu lebih dulu. Kadang karena dia harus nabung agak lama, dia nyetok batu itu di awal. Sampai kalau nyetok pasir di awal, itu kena hujan, hilang. Pasir itu paling kurang seminggu baru beli pasir. Beli pasir sama beli semen itu beberapa hari sebelum membangun. Sebab kalau semennya itu belinya agak lama, khawatir nanti semennya mengeras. Ya. Tapi betul, jadi yang dibeli pondasinya adalah batu, pasir, semen, dan yang paling penting itu semuanya dikumpulkan oleh air. Betul ya? Kalau nggak ada air nggak bisa nyatu itu barang-barang tadi. Dan yang terakhir itu adalah besi biasanya. Kadang-kadang nggak pakai besi, kadang-kadang pakai besi. Itulah yang dipikirkan orang untuk membangun sebuah rumah. Nah sekarang kita Islam ini dibangun dari 5 hal. Tadi yang pertama adalah syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Nah, kok gampang kelihatannya? Kita bahas tentang syahadat ya, tentang syahadat. Makna syahadat la ilaha illallah. Makna syahadat la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin fil ardi wala fis sama illallah wahdahu la syarikalah. Kalau ngomong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu kamu ada di negara Syria yang presidennya namanya Bashar Assad, resikonya mati. Karena Bashar al-Assad, presiden Syria yang digulingkan oleh pejuang Syria, itu dia menyuruh rakyatnya untuk menyembah dia, menyembah Bashar. Sehingga Bashar itu mengatakan la ilaha illa Bashar. Kalau kemudian ada orang yang disuruh untuk mengatakan la ilaha illa Bashar, dia nggak mau, maka dia langsung dikubur. Ada rekamannya. Jadi sudah disiapkan lubang, sudah dimasukkan, tinggal nyuruh, kamu tirukan la ilaha illa Bashar. Dia nggak mau. Ini ceritanya seperti pada masa sahabat. Sehingga akhirnya dia terus mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus sampai kemudian tenggelam lehernya, sampai kepalanya sudah tertutup dengan tanah, dengan pasir. Itu ada
pada zaman, kalau kalian membaca mungkin itu kan zaman dulu. Enggak, itu zaman sekarang. Di Syria itu perbatasannya dengan Israel. Ya. Lalu alhamdulillah digulingkan oleh para pejuang di Syria. Bagaimana kemudian dia memaksa rakyatnya untuk tunduk pada pemerintahan Bashar Assad atau di Syria itu, mereka kemudian dimasukkan pada mesin press, dipres begitu tubuhnya. Kayak kamu kalau ngepres kalau orang ngepres kayak di vakum begitu loh ya. Tahu di vakum enggak? Sampai seluruh udaranya keluar, lalu dia dimasukkan plastik, di vakum sampai udaranya keluar. Itu dia dipres dengan mesin besi sampai remuk tulangnya, sampai penyet badannya, sampai darahnya mengalir. Itu kekejaman daripada Bashar Assad. Sehingga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimat yang berat. Paham? Maka kalau kemudian bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu sama saja dengan juga mengatakan tidak ada yang disembah, la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan hak, ya, kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di langit dan di bumi. Itu makna yang pertama. Ada 7 maknanya. Jadi makna pertama daripada syahadat itu adalah 1, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nah, kalimat ini ada mengandung 2. Kalimat la ilaha illallah itu mengandung 2 makna. Yang pertama adalah makna penolakan, yang kedua adalah makna penetapan. Yang pertama makna penolakan, yang kedua makna penetapan. Apa yang dimaksud? Makna penolakan adalah menolak apapun dan siapapun yang mengaku Tuhan. Tolak. Yang kedua menetapkan bahwasanya yang berhak untuk disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang sudah berani ngomong dirinya Tuhan, itu dia pede biasanya. Seperti Fir'aun itu. Pede banget mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Fir'aun. Kenapa? Punya kekuatan, punya pasukan. Betul ya? Yang kalau kemudian orang nggak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, maka resikonya mati. Namrud, ya, katanya yang menghidupkan dan mematikan. Kalau tidak kemudian menyembah kepada Namrud, maka dimatikan. Ya. Dan orang-orang ini akan ada sepanjang masa. Ketika kekuasaannya itu semakin tinggi, dia semakin sombong. Maka kemampuan untuk menolak orang kuat yang mengaku sebagai Tuhan, itulah ganjarannya adalah surga. Cukup dia mengatakan la ilaha illallah. Paham ya? Kalimat tauhid. Tidak ada yang berhak untuk disembah atau tidak ada yang berhak untuk
diibadahi kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Kata ilah adalah al-ma'luhu bil ibad, yaitu ilah itu adalah ilah. Apa artinya ilah? Tuhan. Jadi ilah adalah al-ma'luhu bil ibad, yaitu Tuhan yang dituhankan. Ngerti maksudnya? Dituhankan berarti dia disembah. Bil ibad, dengan ibadah. Paham? Caranya menyembah kepada Tuhan itu berarti dengan apa? Ibadah. Dengan ibadah ya. Kita garis bawah. Tema kita pada bab ini adalah imanukum. Temanya adalah doa hukum imanukum. Doa kalian itu adalah iman kalian. Kata doa di sini diartikan ibadah. Ibadah kalian adalah iman kalian. Paham ya? Jadi ukuran timbangan keimanan seseorang itu paling kelihatan itu dari ibadahnya. Kalau kamu mau mengukur timbangan beras, timbangan gula, kamu timbang pakai apa? Pakai timbangan. Alatnya pakai timbangan. Terus dimasukkan ke apa? Plastik, begitu ya. Kadang-kadang timbangannya nggak ada, diperkirakan pokoknya plastiknya sekian, dianggap 1 kilo. Karena biasanya 1 kilo itu 1 plastik itu. Ya, kan begitu. Kurang lebihnya sedikit, kadang lebih sedikit, kadang kurang sedikit. Karena nggak ada timbangan. Tapi kamu bisa lihat ini 1 kilo ini. Karena plastiknya menggunakan plastik 1 kilo. Kelihatan itu. Apa namanya? Barangnya itu kelihatan. Ibarat kamu itu barang. Bagaimana cara mengukur keimanannya si A, si B, si C, si D? Gampang. Dilihat dari ibadahnya. Paham? Maka seseorang yang menjadikan Allah itu sebagai ilah, al-ma'luh bil ibadah, yaitu dia dituhankan dengan cara beribadah. Semakin rajin ibadahnya, semakin banyak ibadahnya, semakin tekun ibadahnya, maka itu salah satu bukti keimanan dia itu sempurna. Paham? Paham ya? Jadi kalau kamu ingin menyempurnakan iman kamu, tekun beribadah. Itu wujud syahadatmu. Sehingga syahadatmu itu bukan sekedar manis di mulut, Tetapi syahadatmu itu mengandung konsekuensi. Apa konsekuensinya? Tahu konsekuensi? Nggak tahu. Konsekuensi itu akibat. Tahu akibat? Akibat, tahu ya akibat ya? Syahadatmu itu berakibat. Apa akibatnya? Harus beribadah. Ada orang yang syahadatnya cuma sekali pada saat mau nikah. Saya lihat sendiri itu nggak bisa syahadat, nggak bisa di kampung itu.
sama Pak KUA-nya, syahadat rumiyin Mas. Nah, memang tidak ada perintah syahadat yang penting kan langsung qabiltu. Dibimbing suruh syahadat dulu sama KUA-nya. Itu bulet itu. Sampai diulang-ulang itu. Asyhadu, ashadu. Itu susah ngomong ashadu. Susah. Ya, asadu itu artinya apa? Singa. Ya, ashadu. Itu susah. Bayangkan. Barangkali selama dia sejak kecil mungkin pernah membaca kalimat itu, mungkin pernah, tapi tidak pernah diucapkan. Sampai umur dia menikah, dia masih belum lancar ngomong asyhadu alla ilaha illallah, syahadat. Umpama saja di mertuanya, wis mulia ale. Gak usah rapi anakku. Betul? Betul enggak? Kenapa? Berarti kamu mau bawa anak saya ini mau ke neraka sama kamu. Sebab orang yang gak bisa syahadat berarti dia bukan muslim. Berarti wong anak saya ini saya jaga supaya masuk surga, kamu bawa mau masuk neraka. Terus pulang itu. Mas yang ganteng, mas ya. Oke. Paham? Ganteng itu ada fana. Ngerti fana enggak? Sementara. Pasti nanti jadi jelek. Soge juga sementara. Pasti jadi jelek. Sementara Allah itu kekal. Milih yang kekal apa milih yang sementara? Kekal. Betul. Jadi kalau kemudian sudah dengan rela mengucapkan syahadat, maka kamu rela beribadah. Jadi kalau beribadah itu semangat. Kenapa? Wujud daripada syahadat yang kita ucapkan. Sekali duduk itu kamu syahadat itu 33 kali. Itu enggak? Habis sholat itu dikiranya itu la ilaha illallahnya berapa kali itu? 33. Belum yang di dalam sholatnya, belum bacanya di dalam sholatnya. Yang satu duduk dengan imam itu biasanya 33 kali. Diperbaharui terus. Diservis terus. Keimanan kita servis terus. Ya. Jadi kamu lihat orang kampung yang imannya sempurna, itu kamu lihat dari ibadahnya sempurna atau tidak. Nah, ibadah leren obrak-obrak itu kira-kira bermasalah apa tidak itu? Ya. Imannya bermasalah apa tidak? Ya. Bermasalah ya. Kamu di sini ada abah, ada umi, ibadahnya tekun. Kamu di rumah ada umimu sama abimu, ibadahnya tekun. Kamu kemudian jauh sedang perjalanan, atau kamu sedang kos, atau kamu sedang ada di tempat yang jauh, tidak ada yang mengawasi kamu, tapi ada yang mengawasi kamu yang kamu tidak lihat. Tapi dia melihat kamu. Siapa? Berarti ibadahnya masih dilakukan apa tidak? Ya, semakin dilakukan. Sebab apa? Nggak ada lagi yang jaga. Kalau di sini dijaga sama apa? Di rumah dijaga sama abimu. Tapi kalau sudah jauh dari siapa-siapa yang tidak kamu kenal, kamu masih ada yang menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibadahmu itu semakin tekun. Gitu ya, paham ya? Jadi ini makanya Abah itu sangat memperhatikan dalam persoalan ibadah. Kenapa? Ini adalah jaminan kebahagiaan kamu. Oke, di dunia tidak bisa mendapatkan kekayaan,
tapi jangan masuk neraka. Paham? Oke, di dunia kamu tidak dapat istri yang sangat cantik, tapi jangan sampai kamu masuk neraka. Nanti dapat pengganti. Di mana? Di surga. Oke, kamu di sini tidak dapat jabatan, tapi kamu nanti dapat jabatan di surga apa? Sejelek-jeleknya, setingkat paling rendah penduduk surga, itu dibanding dengan presiden, raja saat dunia, itu masih lebih tinggi jadi penghuni surga yang paling rendah, yang paling bawah. Ya, ada ceritanya dalam kitab Tazkirah itu. Seseorang yang masuk surga itu seolah-olah surga itu masih yang paling bawah itu. Dia sudah mengira tidak ada lagi yang lebih nikmat daripada dia. Padahal dia masih di paling bawah. Saking hebatnya kenikmatannya ada di surga itu. Dan sebentar, hidup di dunia itu sebentar. Nggak lama. Ya. Kemudian tadi yang pertama adalah beribadah ya. Yang kedua, mana syahadat? Oh, berikutnya ya. Berikutnya lagi masih di yang pertama ya. Wa syahadatun an la ilaha illallah la tanfa'u qailuha wa la taqihu min adabillah illa bisurutin sab'ah ya. Oh sudah. Yang kedua adalah al yakin. Yakin al munafil syak. Yakin dan kemudian dia tidak ada keraguan. Cara yang kedua adalah yakin. Orang Yahudi itu ngerecek, tahu ngerecek enggak? Membuli orang Muslim. Orang Muslim kalau doa, kalau ibadah enggak serius, ragu-ragu, was-was. Kami kalau ibadah itu khusyuk. Orang Yahudi. Hebat mana antar orang Yahudi sama orang Muslim dalam hal ibadah? Orang Yahudi khusyuk. Orang Muslim nggak bisa khusyuk. Kamu kalau ibadah khusyuk enggak? Kalau uangmu hilang, kamu cari nggak ketemu, pas sholat zuhur di rakaat keempat, ingatlah, oh iya, duitku mau tak nanti sore bantal, langsung ingat. Pernah begitu? Sering ya? Yang hilang-hilang itu ketemu di saat sedang sholat. Ya. Tidak khusyuk sholatnya. Tapi orang Yahudi khusyuk banget. Kenapa? Karena orang Muslim digoda sama setan. Orang Yahudi tidak digoda sama setan, tambah wis bener gitu loh. Dari setan wis bener kata kuda ibadah menyembah patung anak sapi. Masa ketika dia menyembah patung anak sapi kemudian dia tidak khusyuk. Yang pertama tidak khusyuk, maksudnya bener tahu nyembah patung anak sapi. Jangan ya benar nyembah Allah. Enggak, dia sangat yakin untuk menyembah patung anak sapi itu. Sehingga sudah nggak perlu digoda lagi. Seperti kalau orang puasa itu loh. Puasa Ramadan itu kan setannya kan dibelenggu, betul kan? Ya. Lah itu yang kok ada orang yang tidak berpuasa? Setannya di mana? Apakah dia tidak digoda setan?
Ya dia setannya. Setan dari golongan manusia. Dia setannya, dia yang mengajak kamu tidak berpuasa. Kalau setan dari golongan jin bisa gampang diusir, tapi kalau setan dari golongan manusia nggak bisa diusir. Jak, panas jak, kanan es degan, kiri es tebu. Bapakmu gak ono jak, ya apa mau kelai jak. Ya. Dolinan karo wong telu si jenenge Tamam, si jenenge Disi. Nah, perkara Zaki iku areke sing sangat takwa. Nah, si Tamam sama si Disi ini contoh ya. Si Tamam sama si Disi itu wah ini godaan setan. Dianggap kamu setan, kamu setan. Nah, kamu kalau bacakan surat ayat kursi itu si Tamam sama si Disi tetap goda. Marang wis mampir dhisik sepeda motor 3 orang. Lho, gua kamu puasa ya sing poso menghormati sing enggak poso. Si Desi ambil es degan. Seger. Lama-lama si Jaki enak koyoke. Akhirnya kemudian turut tidak berpuasa, jebol imane. Betul kan? Karena itu nggak bisa. Makanya teman itu, pertemanan itu mencari teman yang baik, temannya beriman, yang mengarahkan kepada kebaikan. Paham ya? Taki paham ya? Jadi syarat yang kedua itu adalah dia apa tadi? Ya, yakin terhadap rezeki, yakin terhadap kematian, yakin terhadap semuanya nanti ada cabang-cabangnya. Kalau kamu yakin kepada Allah, Allah menolong kamu, kamu nggak pernah ada was-was, nggak pernah ada ini. Ya. Dan orang yang yakin itu pasti tenang. Betul apa tidak? Gak gampang ragu-ragu, was-was dan sebagainya. Was-was dari setan, yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Berikutnya, membahas syahadat ini bisa satu buku, ya. Yang ketiga, ikhlas, al-ikhlas al-munafil syirki. Ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu adalah menjalankan sesuatu hanya untuk Allah saja. Itu baru disebut sebagai ikhlas. Ada orang adzan, nek suara gak enak biasa ikhlas biasanya. Dan cepet-cepet. Maunya dia nggak adzan, tapi terpaksa adzan. Tapi nek suarane enak, ono gak ikhlase. Suarane mendayu-dayu, wah, aku ki paling enak dhewe rek sak kampung iki paling. Betul ndak? Betul ndak? Ono gak ikhlase. Tapi kemudian semakin dilatih jadi ikhlas. Jadi beribadah kepada Allah itu ikhlas. Menjalankan segala sesuatu itu hanya karena Allah. Belajar hanya karena Allah. Sementara hasil yang lain bonus. Karena kamu belajar, lalu kamu dicintai oleh orang tuamu, itu bonus. Kamu belajar, lalu kamu dikirimi uang sangu dari orang tua kamu, itu bonus. Jangan tujuan. Ya Ibrahim, kenapa kamu mondok? Karena dikasih sangu sama orang tua. Nah, ya enggak kan? Karena apa? Karena Allah. Karena perintah Allah. Hafiz ya. Kenapa harus belajar agama? Karena perintah Allah. Sementara kemudian orang tua kamu itu ngirimi kamu uang sangu, itu pasti sudah nggak mungkin kamu dibiarkan anakku rek sedang berjuang ya,
sedang berjuang, sedang menuntut ilmu, jihad fisabilillah, ya. Maka ketika harta orang tua kamu itu kamu diberikan kepada kamu, pahalanya berlipat-lipat. Yang pertama, ya, harta itu diberikan kepada anaknya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang kedua, anaknya itu kemudian sedang berjihad di jalan Allah. Itu beda sama ngasih biaya kepada anak untuk rekreasi kemana, untuk beli motor, untuk beli HP, untuk kesenangan dia, itu beda nilainya. Tetapi sebagai pemahaman kita terhadap syahadat kita, maka segala sesuatunya harus ikhlas. Kalau kamu ikhlas, kamu nggak gampang ngeluh. Ada kalanya bapakmu rezekinya banyak, bersyukur. Kamu dikasih sangu yang banyak, bersyukur. Ada kalanya bapakmu rezekinya sedang terganggu. Kamu kemudian nggak maido sama bapak dan ibu. Tahu maido enggak? Nggak menyalahkan. Paham kan? Nggak menyalahkan, artinya ikhlas saya ke sini ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Itu adalah konsekuensi atau akibat, ya tadi konsekuensi itu artinya apa? Akibat. Itu adalah akibat dari syahadat yang kita lakukan. Syarat yang keberapa tadi ikhlas? Kedua ya. Syarat yang ketiga itu adalah ikhlas. Kemudian yang keempat, as-sidqu al-mani' minan nifaq. Membenarkan. Makna daripada syahadat ini adalah membenarkan. Ya. Membenarkan, as-sidqu, lawannya adalah nifak. Apa nifak? Sifat munafik. Kalau mengetahui makna dari syahadat ini, ya, maka dia akan terhindar dari sifat munafik. Apa yang nanti diberitakan oleh Allah dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi, kemudian diimani, dibenarkan. Apakah ada orang yang membaca Quran tapi dia sekaligus menentang Quran? Banyak. Dia membaca wa halallahul bai'a wa harama riba, tapi dia pelaku riba. Allah menghalalkan jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba. Dibaca ayat itu, tapi dia pegawai bank. Coba. Berarti dia iman apa munafik? Munafik itu kategori munafik. Cuma di mulut saja, tapi dalam hati dia ini. Dan bangga banget menjadi pegawai bank itu, bangga. Saya dulu pernah punya cita-cita sebagai pegawai bank. Dulu. Waktu masih SMP, karena nggak tahu yang namanya riba itu, menurut apa waktu masih kecil itu orang anak-anak duit itu loh, ngerti nggak anak duit? Orang yang ngasih, orang yang di desa-desa yang ngasih bank titil itu loh. Tahu bank titil enggak? Enggak tahu. Iya, karena orang tua nggak pernah nggak pernah hutang bank titil ya, kamu nggak tahu, alhamdulillah. Jadi orang kampung itu masih ada itu, kalau kamu masuk ke kampung ada tulisan itu loh, bank apa itu ya, itu dilarang masuk. Ada dua yang dilarang masuk, ada yang pengemis, ada lagi yang di bank itu, yang bank swasta yang ngutangi orang 100.000 nanti baliknya 120.000.
dan seterusnya. Itu namanya bandedel. Bandedel itu dia punya kartu, nanti kalau kamu bayar 10.000 dirobek ininya, kayak karacis itu robek. Ada misalnya dia harus membayar selama 12 kali, maka angka nomor 1 dikasihkan. Besok dia bayar lagi angka nomor 2 dikasih, sampai angka 12 itu hilang. Berarti sudah lunas. Itu namanya riba. Ya. Kalau masuk bank bank yang besar, ada gedungnya besar, ada pegawainya nyetil pakai jas, mesti kaya ini. Dulu begitu. Enak berarti jadi pegawai bank. Padahal itu riba. Lah kalau dia itu kemudian membaca ayat yang tadi, lalu dia itu tidak membenarkan bahwasanya makan uang riba itu haram, maka syahadatnya itu bermasalah. Syahadatnya bermasalah. Dia ucapkan 33 kali setiap habis sholat. 33 kali 5 berapa? 33 kali 5. 30 kali 5 150. Iya, 165 kali. La ilaha illallah 165 kali. Tapi itu cuma di mulut. Coba. Namanya ngetabrus. Dari Gusti Allah itu, kamu itu ngomong la ilaha illallah tapi ini omonganmu tok, tetapi kamu tidak mengubah dirimu. Namanya itu munafik. Paham? Jadi kalau kemudian nanti ada apa-apa dalam Quran, dalam hadis, perintah dan larangan itu yang tidak kita kerjakan, tapi kita mengucapkan syahadat, awas, ini penyakit munafik. Apapun yang kamu temui dalam Quran Sunnah, temui, jalankan kalau itu perintah, tinggalkan kalau itu larangan. Meskipun nggak ada abah, nggak ada umi, nggak ada abimu, nggak ada umimu, nggak ada orang-orang yang mengawasi kamu, jalankan perintah itu. Kenapa? Kamu diawasi. Paham? Ada duren di pinggir sungai, tola nggak ada orang, diambil sama santri. Pernah? Iki durennya siapa? Sebab menurut Abah, durennya Abah itu enggak seukuran ini. Kok marah-marah duren? Mentah pisan. Dari mana ini tadi? Dari sungai. Sungai yang mana? Enggak ada pemiliknya. Enggak ada, nak, di sini namanya duren yang enggak ada pemiliknya. Di hutan itu yang enggak ada pemiliknya. Setiap pekarangannya ada tanda-tandanya, ada pagarnya, ada bekas dicangkul, itu pasti ada pemiliknya. Jadi kamu nggak boleh ngambil duren itu. Akhirnya durennya apa? Nggak berani makan, tapi sudah kadung dipetik. Kembalikan. Gimana cara mengembalikan? Yang punya juga nggak tahu siapa yang punya, pekarangan siapa juga nggak tahu. Dia bertobat. Berarti salah. Paham ya? Nggak boleh ngambil miliknya orang lain, meskipun tidak ada yang mengawasi. Yang boleh mengambil miliknya orang lain siapa? Ya, seperti tupai. Itu tupai enggak? Hah? Apa? Bajing. Ya. Itu boleh ngambil miliknya orang lain. Kenapa? Tidak ada hukum ya bagi mereka. Monyet itu boleh. Permasalahannya kamu itu bukan monyet yang bisa mengambil semua buah-buahan itu. Paham kan? Lah sebelah ini ada buah-buahan. Kok boleh diambil? Abah sudah minta izin yang sebelah. Untuk jambu yang di sebelah. Untuk pisang itu, tapi biasanya kalau pisang karena besar difoto dulu sama Abah, sama yang sebelah. Pisangnya sudah mateng. Boleh saya ambil? Oh monggo begitu. Sebab kalau tidak diambil, didahului sama kelelawar, nanti mubazir, ya kan?
difoto dulu, jret gini, pisangnya sudah matang, apakah boleh saya panen? Oh boleh monggo, gitu. Kemudian alhamdulillah dikasih jempol. Nah, halal, silakan dimakan. Begitu, itu nggak kemudian langsung nggak ada ceritanya tiba-tiba jambunya dinikmatin, enggak, tapi ada ceritanya. Kemudian yang kelima, al-mahabbah li hadil kalimah, mencintai kalimat ini. Jadi syahadat itu maknanya adalah, yang kelima adalah mencintainya. Cara yang paling mudah untuk mencintai sesuatu apa? Dengan apa? Mengulang-ulang menyebutnya. Paham ya? Jadi kalau kamu itu sukamu itu mancing, wes ngomong karo Hatim cerita masalah mancing, ngomong sama Arif cerita masalah apa namanya sungai yang ada ikannya. Pokoknya setiap ngomong sama orang mancing, oh berarti senang mancing. Kan begitu kan? Nek seneng duit, apa? Ngomong karo orang mesti duit, oh duit akeh iki. Dan seterusnya. Mengukur orang juga dengan duit. Berarti dia itu suka sama duit. Boleh suka sama duit, boleh, tapi jangan terlalu. Ya. Ada orang yang tidak suka uang? Ada? Siapa nggak suka uang? Tidak ada orang yang tidak suka uang. Orang itu mesti suka uang. Maka tidak ada mondok supaya dia mencintai uang. Nggak ada. Kalau mondok itu supaya dia mencintai Allah, mencintai Rasul. Kalau mencintai uang nggak usah di pondok, wis ngerti dewe. Betul apa tidak? Training, motivasi agar mencintai uang. Orang tuanya ngomong ke Abah tolong anak saya ini. Masalahnya apa? Sama uang itu nggak suka. Nggak ada yang ngomong ke Abah begitu. Supaya dia itu kembali semangatnya, supaya dia itu mencintai uang. Nggak ada. Semuanya mencintai uang. Betul enggak? Ya. Nah, ketika kemudian yang dicintai itu diucapkan terus-menerus, itu merupakan tanda. Nah, kalau kita itu mencintai Allah Ta'ala, maka syahadatnya ini kita ucapkan secara terus-menerus. Bahkan ketika meninggal, itu secara refleks itu akan mengucapkan syahadat. Paham ya? Dan kalau kamu kemudian bisa melampaui masa sulit ketika sakaratul maut itu bersyahadat, maka ini surga. Yang keenam, al-inqiyad li huquqiha minal a'malil wajibah wa ikhlason lillah wa talaban limardatihi. Yang keenam, makna syahadat adalah menjalankan haknya syahadat. Ya. Ini ada burung lagi ngoceh ini mendoakan kita ini. Dari tadi ngoceh terus ini. Iya. Iya, itu mendoakan kita karena setiap taklim itu didoakan oleh burung-burung, oleh binatang-binatang ya. Ya. Maka jangan diganggu. Teman kita itu nggak usah dikasih makan, dia nyari makanan sendiri. Lalu al-a'malul wajibah, menjalankan seluruh amal-amal yang diwajibkan. Tadi ibadah sudah, belajar itu wajib apa tidak? Wajib apa tidak belajar? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, laki atau perempuan? Muslimat, laki, perempuan. Jadi belajar itu wajib. Siapa yang mewajibkan? Siapa yang menjawabkan? Apa, umi, apa Allah? Allah. Sudah selesai masalahnya.
Kalau kamu nggak belajar, syahadatmu itu kurang sempurna. Bagaimana kamu mengetahui makna syahadat itu kalau kamu tidak belajar? Ya, dari mana? Tahu dari mana? Belajar. Jadi yang menjadi energi yang sangat besar untuk menggerakkan badanmu untuk terus belajar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya. Kemudian yang ketujuh ya, al-qabul al-munafi lirati, menerima ya, menerima semua yang menentang ini, yang menentang syahadat ini ya, untuk kita tolak, untuk kita tolak ya. Dan ini resikonya sangat besar ya, resikonya sangat besar. Hadis ya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah lalu dia mengingkari penyembahan selain kepada Allah, maka hartanya itu terjaga, darahnya pun juga terjaga. Artinya apa? Hartanya nggak boleh diganggu, nggak boleh dirampas, hartanya juga nggak boleh ditumpahkan, nggak boleh dibunuh. Kalau kamu membunuh orang muslim, itu hukuman kamu adalah hukuman mati. Paham? Itu. Jadi orang yang sudah membaca syahadat itu orang yang mulia, yang terjaga harta dan darahnya. Firman Allah, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, dan seterusnya. Temuilah orang-orang musyrik, faqtulu musyrikin, maka perangilah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang mengingkari Allah, di mana kalian mendapati mereka. Ini orang-orang musyrik yang melakukan kekerasan kepada orang Islam seperti yang ada di Israel, seperti itu. Nah, kalau kemudian mereka masuk Islam, maka mereka langsung terjaga hartanya dan juga terjaga nyawanya, tidak boleh diganggu. Paham ya? Ini kita masih membahas satu rukun Islam. Tadi apa? Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama adalah syahadat. Ya, jadi kita baru membaca syahadat ini sudah 1 jam, belum lagi yang lainnya. Berarti ternyata kita itu banyak yang tidak kita ketahui kan ya. Berarti bagaimana cara kita untuk mengetahui? Belajar. Dan belajar itu juga wujud daripada bukti iman kita sempurna. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.